Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban di tema 8 kelas 5 subtema 1 pembelajaran 3 halaman 17, 23, 26, 27 dan 28. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 17. Sebelum kita menjawab di halaman 17, kita akan baca dulu perintah menjawabnya di halaman 16. Ayo berdiskusi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama teman-teman sekelompokmu. Ceritakanlah secara singkat peristiwa pada teks Rumah Betang Uluk Palin. 2. Apa keunikan rumah betang? Apa keunikan rumah adat di daerahmu? Baik, langsung saja kita jawab. Yang pertama, tulislah hasil diskusimu lalu bacalah di depan kelompok lain dan bapak atau ibu guru. 1. Peristiwa yang terjadi pada teks Rumah Betang Uluk Palin yaitu Rumah Betang Uluk Palin merupakan rumah adat suku Dayak. 2. Rumah Betang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. 3. Rumah Betang Uluk Palin mempunyai ukuran panjang 268 meter dan dengan ketinggian 5-6 meter. 4. Rumah Betang Uluk Palin ternyata dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. 5. Rumah Betang Uluk Palin kebakaran pada tanggal 13 September 2014 dan tidak ada yang tersisa akibat kebakaran itu. Berikutnya di bawahnya, keunikan Rumah Betang Uluk Palin. 1. Dihuni oleh lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. 2. Dibangun tinggi dari permukaan tanah untuk menghindari musuh, binatang buas, atau banjir. 3. Bentuknya memang memanjang serta terdapat sebuah tangga dan pintu masuk ke dalam. 4. 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai Uluk dan sungai Nyabau akibat erosi. 5. Dapat ditemui di pinggiran sungai besar yang ada di Kalimantan. Berikutnya di bawah dari pertanyaan tadi, di sini daerahku, nama rumah adat di daerahku, keunikan rumah adat di daerahku. Nah, kalian sebutkan nama rumah ada daerahmu di sini, daerahmu mana? Misalkan Kalimantan Timur, kalian buat Kalimantan Timur, kemudian rumah adatnya ditulis namanya. Setelah ditulis namanya, berikutnya kamu sebutkan keunikannya sebanyak 5 ya. Di sini sesuai dengan rumah adat yang ada di daerah kamu. Nah, sekarang kita akan menjawab ayo bermain peran di halaman 23. Kamu telah mengetahui keragaman budaya di Indonesia. Keberagaman itu tentu diperlukan sikap toleransi di antara masyarakat Indonesia. Sikap apa yang dapat kalian terapkan dalam keragaman budaya masyarakat Indonesia? Buatlah naskah drama pendek tentang sikap toleransi, lalu mainkan naskah drama tersebut. Naskah drama pendek tentang sikap toleransi. Mas Ruhatul pergi ke rumah Widya bersama dengan Azizah. Mereka berencana hendak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Widya adalah siswa pindahan dari daerah Bali dan bersekolah di sekolah tempat Mas Ruhatul dan Azizah yang berada di Pulau Jawa. Nah, di sini dimulai dialog antara Widya, Azizah, dan Mas Ruhatul. Widya, silakan masuk teman-teman, silakan dinikmati hidangan yang aku siapkan buat kalian. Aku tinggal dulu ke belakang sebentar ya. Ya, kata Azizah. Mas Ruhatul juga menyebut Azizah. Ya, ada apa Mas Ruhatul? Kamu kan suka jeruk. Itu ada jeruk besar. Di pojok ruangan itu kelihatannya enak. Hus, tidak boleh. Kenapa? Kan kata Widya diperbolehkan memakan makanan yang disediakan. Iya, tapi itu jeruk bukan untuk dimakan kita. Tapi itu adalah salah satu kebiasaan adat budaya tempat Widya berasal. Oh, begitu ya.
Kalau begitu, kita makan yang disediakan di meja depan kita saja. Ya, kita harus menghormati keragaman budaya yang banyak tersebar di Indonesia. Benar sekali. Nah, sekarang kita akan jawab eh, yang ada di Ayo Mengamati halaman 26. Amatilah aktivitas penduduk sekitarmu yang memanfaatkan sumber daya alam. Lakukan bersama kelompokmu, buatlah laporan dengan contoh berikut. Contoh di nomor 1, kebun sayur, tanah pekarangan, bayam, tomat kacang panjang, manfaat, bahan pangan keluarga, dan untuk dijual. Nah, berikutnya saya sudah siapkan untuk nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, baik, ini merupakan lanjutan dari yang tadi. Nomor 2, pertanian padi. Sumber daya alam yang digunakan adalah lahan sawah. Hasil usahanya bisa gabah atau beras. Kemudian manfaatnya bahan pangan untuk dijual. Kemudian yang ketiga ada beternak atau peternak. Sumber daya alam yang digunakan adalah hewan. Hasil usahanya daging, susu, dan kulit. Manfaatnya bahan pangan dan untuk dijual. Yang keempat, tambak udang atau bandeng. Sumber daya alam yang digunakan adalah hewan, hasil usahanya udang dan bandeng. Manfaatnya bahan pangan dan untuk dijual juga. Yang jenis usaha yang kelima adalah kehutanan. Sumber daya alam yang dapat digunakan yaitu pohon, hasil hasil usahanya yaitu berbagai jenis kayu, kemudian manfaatnya adalah sebagai bahan bangunan dan mebel. Nah, selanjutnya kita akan jawab di halaman 27. Ayo renungkan. Apa yang telah aku pelajari hari ini? Yang saya pelajari hari ini ialah tentang bagaimana sikap toleransi mencintai budaya daerah sendiri. Berikutnya, yang soal kedua, pengetahuan apa yang dapat ku manfaatkan dalam kehidupanku sehari-hari? Pengetahuan yang dapat saya manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ialah menjunjung tinggi sikap toleransi dan mencintai budaya Indonesia, khususnya daerah sendiri. Berikutnya kita akan jawab di halaman 28, kegiatan bersama orang tua. 1. Bagaimana bentuk sikap toleransi atas keberagaman budaya di lingkungan tempat tinggalmu? Diskusikan bersama orang tuamu, lalu tuliskan. Bentuk-bentuk sikap toleransi atas keragaman budaya di lingkungan tempat tinggalku. Yang pertama, menghargai dan menghormati budaya orang lain, karena setiap orang memiliki budaya dan ciri masing-masing di setiap daerahnya. Yang kedua, bekerja sama dan tolong-menolong antar sesama. Yang ketiga, menghargai setiap keyakinan yang dianut oleh orang lain. Yang keempat, menghormati perbedaan pendapat dan lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, hal yang paling kecil sebagai bentuk toleransi yaitu 3S, sapa, salam, senyum. Contohnya, kita bertemu orang lain di lingkungan sekitar, kita harus menyapa untuk mempererat silaturahmi antar sesama. Nah, di soal kedua, identifikasilah kebutuhan dalam keluargamu yang memanfaatkan hasil dari usaha bidang agraris. Bidang agraris itu artinya bidang pertanian ya. Baik, di sini kita sudah siapkan untuk kunci jawaban yang ini. Nah, berikut ini merupakan hasil usaha di bidang agraris. Yang pertama nasi, hasil usaha yang dimanfaatkan adalah pertanian padi. Kemudian jenis kebutuhan kedua yaitu kain wol, hasil usaha yang dimanfaatkan yaitu hewan domba. Berikutnya jenis kebutuhan minyak goreng, hasilnya adalah perkebunan kelapa sawit. Berikutnya pakaian, hasil usaha dimanfaatkan dari serat kapas. Yang berikutnya adalah makanan yang didapatkan dari tumbuhan, hewan, dan sayur. Nah, itu saja merupakan kunci jawaban di pembelajaran kali ini. Semoga ini dapat membantu kalian untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.